Baik, sekarang setelah kita mengetahui apa saja sih komponen di sistem tenaga listrik, nah sekarang kita akan mengenal apa saja operasi dan kontrol pada sistem tenaga listrik. Ya, bila kita lihat, ini adalah peta rencana pengembangan sistem interkoneksi Kaltim. Nah, ada pembangkit-pembangkit, sebenarnya kan pembangkit-pembangkit ini awalnya tersebar ya, dan dia digunakan untuk menyuplai beban di sekitar dia saja gitu kan. Tapi dengan telah banyaknya pembangkit-pembangkit yang tersebar ini, dan timbul sebuah ide untuk menginterkoneksikannya. Agar apa? Agar daya yang tersuplai jangkauannya juga lebih luas, sehingga tingkat keandalannya nantinya akan lebih tinggi. Jadi dalam pengoperasian sistem tenaga listrik itu, yang awalnya pembangkit-pembangkit itu dibuat terpisah-terpisah, dan untuk mencakup bebannya juga terpisah, tapi saat ini sistem tenaga listrik telah terdiri dari beberapa pusat pembangkit yang bekerja paralel, dan nantinya akan digunakan untuk mencatu pusat-pusat beban melalui saluran transmisi tegangan tinggi. Sistem tenaga listrik tersebut biasanya dihubungkan secara interkoneksi dengan beberapa sistem tenaga listrik yang lain, sehingga akhirnya akan membentuk multi-area system. Nah, hal ini dilakukan agar sistem tenaga listrik dapat bekerja secara ekonomis dan untuk menaikkan keandalan sistem. Karena akibat pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertambah kompleks, akan timbul banyak persoalan yang harus diatasi gitu. Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, sebenarnya bisa kita lihat ada sebuah operasi harian, yaitu kita harus memplanning, merencanakan berapa banyak energi yang harus kita hasilkan. Dan di dalam operasi harian ini juga kita harus terus mengontrol apakah daya yang dihasilkan sesuai dengan permintaan beban, dan apakah kualitas tegangannya itu juga sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan peralatan. Dan goal yang harus kita pahami adalah tujuannya adalah seberapa ekonomis pembangkitan kita dan seberapa efisien dari segi biaya pembangkitan tersebut gitu kan. Apakah safety-nya terjaga? Safety di sini tidak hanya safety dari personel yang bekerja di unit-unit pembangkit, unit transmisi, ataupun unit distribusi, tapi juga dari segi apakah akan ada terjadi gangguan gitu ketika pengoperasian ini dilakukan. Terus dari reliability-nya juga seperti itu. Jika terjadi gangguan, bagaimana cara kita mengatasi gangguan tersebut agar tidak mengganggu suplai energi ke pelanggan, seperti itu. Terus goal lainnya adalah apakah pengoperasian sistem tenaga listrik ini tidak memberikan dampak buruk kepada lingkungannya. Seperti tadi yang pernah kita singgung dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga yang berbahan bakar fosil. Kan kita tahu bahwa ternyata pembangkit tersebut walaupun bisa menghasilkan tenaga listrik, tetapi harus diperhatikan polusi yang dihasilkannya, yang bisa jadi dari exhaust gas ataupun dari abu hasil pembakaran di combustion chamber, seperti itu. Nah, sekarang apa tujuan penting dari pengoperasian sistem tenaga listrik? Satu, yaitu kita mencapai keseimbangan daya ataupun power balance. Pembangkitan itu harus tetap seimbang sesuai dengan permintaan, gitu kan. Ini kondisi idealnya, kita belum memperhatikan rugi-rugi transmisinya, kita belum memperhatikan apabila pembangkitan itu tidak hanya dari pembangkit konvensional gitu kan ya. Apabila EBT ada, bagaimana kita mencapai keseimbangan dayanya. Apabila ada mobil listrik, bagaimana kita mencapai keseimbangan dayanya, seperti itu.
Tujuan penting lainnya adalah untuk mencapai keamanan sistem, atau sebutannya sistem security. Jadi, peralatan aliran daya tidak boleh melampaui kemampuan rating peralatannya. Dan dalam kondisi normal ataupun ketika ada single outage. Jadi, di sini kapasitas peralatannya itu harus sama dengan daya maksimumnya. Jadi ini intinya bahwa misalnya di saluran tadi kan, saluran transmisi itu bisa berfungsi sebagai power pool ya. Nah, ketika power pool-nya ini tidak sebesar energi yang dibangkitkan ataupun energi yang diminta oleh distribusi, maka tentu saluran transmisi ini akan mengalami yang namanya pembebanan berlebihan gitu. Dia akan bekerja di luar kapasitasnya. Apa yang terjadi? Apakah langsung meledak seperti itu? Tentu tidak. Tapi awalnya akan terjadi pemanasan berlebihan. Namun bila kondisi ini terus-menerus, even saat terjadi satu buah single outage, putus di satu fasa gitu, bila ini berlangsung lama, tentu pemanasan berlebih ini akan mengakibatkan kabel-kabel itu akan panas berlebih dan akhirnya terbakar, dan akhirnya malah menimbulkan outage yang lain seperti itu. Nah, ini contohnya. Ketika ada beberapa unit pembangkit yang bekerja bersamaan, kemudian ada sekumpulan beban di titik konsumsi, dan ini adalah sistem transmisi dan distribusinya, maka kita harus mencapai keseimbangan antara energi yang dibangkitkan dengan energi yang diminta di sisi konsumsi. Dan dengannya tentu jaring transmisi dan distribusinya itu harus sesuai dengan kapasitas total dari pembangkitan yang sama dengan distribusi demand. Seperti itu. Jadi TND ini harus didesain bisa mengatasi, bisa menyalurkan maksimum kapasitas dari unit pembangkit agar bisa menyuplai unit beban seperti itu. Nah, apa yang harus kita perhatikan saat pengoperasian sistem tenaga listrik? Itu bisa kita harus mempertimbangkan kualitas dayanya gitu ya. Kualitas dayanya ini bisa dilihat dari apa? Dari regulasi frekuensi dan regulasi tegangannya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah frekuensinya harus sama dengan frekuensi operasi dari peralatan. Di mana frekuensi itu harus dijaga, tidak boleh lebih dari frekuensi maksimum yang diperbolehkan dan tidak boleh kurang dari frekuensi minimum yang diperbolehkan. Ini contohnya 59,5 Hz untuk frekuensi minimumnya dan frekuensi maksimumnya 60,5 Hz. Apakah ini frekuensi di Indonesia? Bukan kan? Karena frekuensi di Indonesia adalah 50 Hz. Dan di situ berarti Fmin-nya adalah 49,5 Hz dan Fmax-nya, frekuensi maksimum yang diperbolehkan adalah 50,5 Hz. Nah, kalau ini untuk yang 60 Hz itu adalah frekuensi yang digunakan di Amerika. Faktor kedua dari pertimbangan kualitas daya adalah di regulasi tegangannya. Tegangan bus itu harus tetap pada batas operasinya, di mana nilainya adalah tidak boleh kurang dari 0,95 per unit dan tidak boleh lebih dari 1,05 per unit. Dan sebenarnya ya, untuk standarnya, dia kalau untuk Femin itu bisa tidak hanya di 0,95, masih boleh di 0,9. Dengan asumsi bahwa tegangan yang kurang mungkin tidak akan berefek lebih buruk daripada tegangan yang terlalu berlebihan gitu. Karena kalau tegangan kerjanya melebihi tegangan standarnya, tentu dia lebih berbahaya daripada ketika tegangan itu kurang dari tegangan standarnya. Seperti itu.